Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, alhamdulillah. Yang kami hormati Kepala SDN Karangsatria 03 Bapak Haji Armen Susanto MPD, yang hari ini diwakili oleh Bapak Indrasari Raka SPD. Yang saya hormati Ibu Nur Fatimah Setia Utomo SPD sebagai CGP Angkatan 11. Yang kami hormati para Dewan Guru SDN Karangsatria 03 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi penerapan budaya positif dalam implementasi kurikulum Merdeka yang akan dibawakan oleh Bu Fatimah Setia Utomo SPD, CGP Angkatan 11. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai acara kita ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Karangsatria 03 yang akan diwakili oleh Bapak Indrasari Raka SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya bi ilmi wa akhirah alaihi ilmi wa man arada huma alaihi. Baiklah, dirinya saya di sini, saya mewakili Kepala Sekolah SDN Karangsatria 03 Bapak Armen Susanto memberi pesan kepada Ibu Nur Fatimah CGP Angkatan 11 hari ini akan menerangkan tentang penerapan budaya positif dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap kedepannya SDN Karangsatria 03 guru-gurunya semangat dalam mengikuti CGP, terutama nanti ada Bu Nurhayati, Bu Yanti akan mengikuti Fatimah menjadi CGP Angkatan 12. Angkatan 12 CGP-nya. Selanjutnya untuk Bu Fatimah, dengan adanya kegiatan ini agar sekolah dapat imbas dari kegiatan Bu Fatimah ini CGP Angkatan 11. Semoga SDN Karangsatria 03 tambah sukses, tambah jaya dengan banyaknya guru-guru menjadi guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ketika hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Bapak Indrasari Raka SPD. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pemaparan penerapan budaya positif dalam implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Bu Nur Fatimah Setia Utomo SPD, CGP Angkatan 11. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yanti.
Kepala Sekolah Haji Arman Susanto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, sejawat di SD Karangsapia dan guru-guru yang hebat, terima kasih sudah hadir pada acara penerapan budaya positif yang akan didesinasikan pada hari ini oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan memaparkan yang sudah selama beberapa bulan ini menjalankan, yaitu proses sebagai guru penggerak masuk kepada materi budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan, memaparkan materinya adalah penerapan budaya positif dalam implementasi kurikulum merdeka. Karena di sekolah kita juga sudah sebagian semua menjalankan kurikulum merdeka. Dari mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Alhamdulillah. Kemudian di sini saya juga akan menanyakan kepada Bapak Ibu guru hebat, karena kita sekolah yang sudah diinstruksikan dari mulai awal sampai saat ini, bagaimana? Apakah suasana sekolah saat ini, sekolah kita, apakah sudah menjadikan impian Bapak Ibu guru? Kemudian bagaimana juga guru-gurunya, apakah sudah juga mengembangkan kompetensinya kita sebagai profesional atau sebagai guru? Kemudian bagaimana tutur kata gurunya, apakah sudah baik dan mengikuti kata apa yang dijalankan oleh KHD, yaitu Hajar Wawancara. Kemudian kepada murid kita, bagaimana sikapnya kepada murid kita, karena kita saat ini dituntut untuk keberpihakan kepada murid dan menghambakan kepada murid. Kemudian juga bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap murid dan terhadap kepada guru. Jadi kita bagaimana, jadi semuanya dilihat, dan dari mulai sekolah, murid, guru, apakah sudah menjadi impian kita sebagai guru, gitu. Apakah sudah berhasil? Dan di sini ada slide bagaimana sekolah impian kita terwujud, yang kita wujudkan. Apakah sudah ada di sini yang pernah saya sampaikan waktu yang lalu, isi-isinya berakhlak mulia, kemudian lingkungannya juga positif, disiplin positif, literat, yaitu sudah gemar membaca, kemudian kebiasaan positif, apakah pembiasaannya juga sudah dilakukan, kemudian yang terakhir budaya atau adab sesama teman, guru, murid, dan lingkungan keluarga sekolah. Kemudian di sini ada konsep budaya positif. Ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini ada perubahan paradigma, itu ada cara berpikir kita. Apakah sudah ke depan, maju? Dan kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini ada di sini konsepnya dari budaya positif. Kemudian apa sih budaya positif itu? Nah, di sini ada pengertiannya. Dia adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan daripada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Di sini kita lembaganya adalah lembaga pendidikan. Kemudian budaya positif itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah membangun budaya positif di sekolah, adalah menumbuhkan karakter anak. Yang pertama tujuannya di sini menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik. Kemudian yang kedua, memberikan pujian, penghargaan, dan pengelolaan ketika pengakuan ketika anak mencapai
sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Ini juga selain inovatif, kreatif, dan juga kita juga harus memiliki banyak cara dan metode. Kemudian di sini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai budaya positif? Tadi sudah ada pengertiannya tentang budaya positif, yaitu mengarah kepada karakter anak. Apa ada yang bisa menyampaikan tentang mengenai budaya positif? Silakan Pak Uki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya budaya positif itu sesuatu hal baik atau praktik baik yang seluruh warga sekolah lakukan yang berjalan secara kontinu, misalkan sesuatu kebersihan, kedisiplinan, dan hal itu terus menerus dan menjadi sebuah budaya dan menjadi sebuah daya jual sendiri bagi sekolah tersebut, sehingga budaya itu dapat diterapkan di sekolah, baik itu kepala sekolah, murid, guru ataupun ya masyarakat di lingkungan sekolah tersebut. Sehingga apa? Ada hal-hal baik yang dapat kita pelajari atau kita praktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin menurut saya seperti itu. Pak Uki, selanjutnya ada Pak Indra. Silakan Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait budaya positif, saya menambahkan sudah bagus sekali dari Pak Uki yang telah memberikan saran, yang telah memberikan saran terkait budaya positif diterapkan di sekolah. Menurut saya, ketika siswa berada di sekolah, pasti dia mencontohkan kepada guru-gurunya. Jadi menurut saya budaya positif itu bisa dilakukan ketika melihat guru-gurunya juga positif. Jadi ketika gurunya tidak datang terlambat, pasti saya yakin siswanya tidak datang terlambat. Ketika gurunya tidak membuang sampah sembarangan, saya yakin juga siswanya tidak membuang sampah sembarangan. Ketika gurunya tertib, rapi pakaiannya, saya yakin juga siswanya akan tertib atau rapi memakai pakaian. Jadi menurut saya budaya positif itu bisa diterapkan ketika ada contoh dari seorang guru atau pendidiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yanti pendapatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Kebetulan pendapat dari Pak Uki dan Pak Indra itu sudah sangat mantap. Saya hanya menambahkan budaya positif juga itu sebenarnya adalah tidak lepas dari pembiasaan. Walaupun seandainya kita berkuar-kuar pembudayaan atau budaya positif itu, contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, berarti kebersihan kan. Nah kalau cuma hanya diucapkan tapi tidak dicontohkan dan tidak dibiasakan, maka itu akan menguap sendiri. Jadi menurut saya budaya positif pun itu harus ada pembiasaan, baik dari siswa maupun dari gurunya. Betul, itu dimulai dari gurunya dulu. Kalau gurunya waktunya datangnya tepat waktu, kita yang disambut oleh siswa. Nah itu adalah budaya positif yang benar-benar mencontohkan kedisiplinan waktu. Jangan kalau pakaian semuanya itu memang harus dicontohkan benar-benar. Dan salah satunya adalah guru itu adalah artis. Guru itu adalah artis. Pertama, guru itu selalu dilihat oleh anak murid dan dia akan selalu mencari. Kalau seandainya guru itu penampilannya berantakan, penampilannya amburadul, nah mungkin
Kan siswa juga akan berkata, ih kok guru saya seperti itu gitu. Jadi budaya positif pun harus ada pembiasaan. Nah betul tuh. Katanya nggak pakai alis saja ditanya kenapa alisnya nggak ada gitu ya. Itu adalah kreativitas siswa dan termasuk salah satu budaya positif ya. Baik itu dari kebersihan, baik itu dari segi waktu dan juga dari kerapian. Karena itu akan kita contohkan kepada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif itu memang sudah dijalankan oleh kita ya Bapak Ibu guru semuanya, dan alhamdulillah dari sekian tadi yang sudah disampaikan dari mulai Pak Uki, Pak Indra, Bu Yanti itu sudah dijalankan oleh kita dan mudah-mudahan konsisten dan tidak berubah menjadi yang kurang baik dan akan ada lebih baik lagi. Kemudian di sini ada pertanyaan juga yang ketiga, budaya positif perlukah diterapkan di sekolah? Tadi sebetulnya sudah dijawab ya oleh Bapak Ibu guru. Perlu ya Bu Yanti ya? Perlu. Ada pendapatnya kira-kira? Silakan Bu Aida. Perlu nggak budaya positif diterapkan di sekolah? Silakan Bu Mira. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan yang mulia. Perlukah budaya positif di sekolah? Kalau menurut saya itu sangat perlu. Karena apa? Pendidikan itu di sekolah itu mengajarkan semua budaya-budaya positif. Salah satunya dari budaya positif itu membuang sampah. Dari hal kecil, yaitu sampah seperti yang ini yang kita lihat. Itu kan budaya, termasuk budaya positif membuang sampah. Jika tidak diajari dari sekolah, mau di mana lagi anak belajar? Di rumah kadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi apalagi guru itu kan orang tua kedua, ya orang tua kedua itu dari anak yang ada di sekolah. Jadi budaya positif itu memang sangat perlu dilakukan di sekolah. Malah kalau perlu itu menjadikan suatu rutinitas kewajiban, kebiasaan, yang betul kebiasaan, karena dari hal kecil itulah akan mendidik anak itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bertanggung. Karena untuk semua warga yang ada di sekolah kita, baik murid, guru maupun yang lainnya. Kemudian, di sini ada pendapat Raja Delatara tentang budaya positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini menurut Raja Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, buku cetakan kelima tahun 2013, halaman 430. Menurut Raja Dewantara, kata merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah akan, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak cakap untuk memerintah orang lain, memerintah peserta didik, tetapi diri kita sendiri juga ya, sebelum ke orang lain atau berimbas kepada anak murid diri kita sendiri. Di sini ada yang pertama adalah perubahan paradigma. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal, konsep budaya positif itu ada perubahan paradigma. Mari renungkan. Ini ada contoh kepalan tangan. Jadi ketika seorang anak di sini bernama Dava dan Wati, Dava menggenggam sebuah tangannya, dikepalkan. Nah seperti itu. Kemudian tangan kanannya itu ada sesuatu yang berharga dan dikepalkan dengan erat. Jadi Wati akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara
tangan Dava. Jadi ini ada contoh. Jadi si tangan kepalanya di dalamnya ada sesuatu yang berharga dan temannya itu ingin banget dia memiliki. Nah, bagaimana caranya dengan sesuatu yang misalnya dijual yuan, maupun yang lainnya. Ini ada contoh. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah dibuka kepalanya atau masih bertahan? Kira-kira apa ya? Bertahan. Kenapa? Ada pendapatnya, Bu Ira, silakan. Ya, terima kasih Bu Kalima. Di sini kan ada anak yang bernama Dava untuk menggunakan tangan. Ini bisa bertahan nggak? Kalau saya ini dia akan bertahan. Kenapa? Karena walaupun misalnya Bu Yati atau Siwati ini berusaha membuka tangannya Dava, ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena yang hanya bisa merubah diri atau merubah seseorang itu hanya dirinya sendiri. Orang lain itu tidak bisa merubah orang lain. Terima kasih Bu. Dengan mengalami ini ya, apakah Dava itu dia akan lepas menggenggam tangannya? Kalau menurut saya, selain dia menggenggam tangan ini, biar dia tambah kuat, itu harusnya ada keinginan di dalamnya, ada yang dia tuju. Paham nggak? Nah, kalau di dalamnya ada isinya, ada keinginannya, selain dari tadi motivasi dirinya sendiri, nah dia itu punya tujuan. Apa yang dia tujunya itu juga adalah sebagai penguat daripada genggaman tangan ini. Jadi ya dua itu, dari motivasi dan juga ada tujuan dia yang ingin dia raih. Demikian, terima kasih Bu Yanti. Ada lagi pendapat yang lain, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait genggaman tangan terkait genggaman tangan, kalau saya berpikirnya yang namanya tangan itu kan ada 5 jari, ada telunjuk, ada jempol, jari tengah, jari kelingking, jari manis. Nah, ketika tangan sudah digenggam, ini semua jari ini stakeholdernya semuanya aktif. Saya yakin genggam tangannya tidak akan bisa. Misalnya telunjuknya tidak aktif nih, bisa jadi begini. Ya, terus atau kurang kencang. Nah, jadi ketika siswa ingin menggenggamkan tangan dan dia tidak mau dilepas, nah ini nih stakeholder yang ada di sekolah ini semuanya harus membantu. Yang pertama dari guru, dari orang tua, dari kepala sekolah, dari lingkungan, dari kelas. Nah, itu saya yakin akan terjadi. Kalau semuanya bersatu, saya yakin akan terjadi genggaman tangan itu yang bagus. Betul nggak Ibu? Yang bagus. Semua jari harus bergabung, semua stakeholder harus bergabung agar menjadi genggaman tangan yang kuat dan tidak akan bisa terlepaskan. Jadi kalau mau siswa mau nilainya bagus, ya semuanya harus bergabung. Kalau siswa mau pintar, ya semuanya juga harus gabung. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf bila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Indra, Bu Yanti pendapatnya juga. Jadi bertahan ya, intinya refleksi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol muridnya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan juga karakter. Di sini juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan di sini juga ada pengertian tentang perubahan paradigma teori kontrol ilusi, yaitu adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol muridnya. Kemudian ada yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan juga karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan
bahwa anak ini baik atau tidak. Jadi sekarang kita tidak boleh menjudge bahwa anak ini nakal loh, anak ini bodoh. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah di sini ada lanjut ke materinya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol yang ada di sini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Yaitu di sini ada stimulus respon, kemudian teori kontrolnya juga. Di sini ada stimulusnya respon, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teorinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada juga stimulus responnya yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Itu kalau dulu ya. Tapi sekarang teorinya adalah semua perilaku memiliki tujuan, mau yang buruk, yang baik. Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teorinya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang keempat, ada pernyataan saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini teorinya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini teorinya adalah kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada ya biasanya kita memaksakan anak harus begini, harus begitu. Jadi saat ini kita juga kepada guru atau orang lain, kepada murid, jadi diusahakan dengan komunikasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Tapi teorinya adalah model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah atau ada yang salah. Di sini semuanya itu mengarah kepada positif. Nah, di sini ada pengertian dari disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada sistem diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dijalani. Kemudian yang kedua adalah positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun reward, ancaman atau rujukan atau hukuman. Nah, yang ketiga adalah sebagai pendekatan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dan sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan berlaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini ada beberapa teori tentang disiplin positif. Kemudian yang ketiga, teori motivasi. Nah, di sini ada 3 juga teori motivasinya. Nah, di sini pertama adalah hukum, kemudian ada hukuman, yaitu tidak terencana tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi tidak dilibatkan bersifat satu arah, berusaha atau berupa hukuman fisik. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Di sini terencana, disepakati. Jadi sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman oleh sikap guru. Jadi selalu memonitor muridnya. Kemudian ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Lanjut. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada teori yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
terjadi apabila saya tidak melakukan, yaitu keluar dari motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, di sini ada motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, di sini ada motivasi internal, tujuannya yaitu adalah disiplin positif. Di sini ada teori motivasinya. Kemudian di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita berbeda ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau selama ini kita melakukan kepada anak-anak murid kita, yang hanya tahu yaitu tadi hukuman, reward, tetapi ada konsekuensinya. Nah, di sini yang pertama adalah misalnya hukuman nih, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi itu tadi konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, hukumannya membuat anak sakit, nah fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tetapi di sini konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian di sini ada hukuman. Contohnya adalah anak membenci kedisiplinan. Nah, di sini konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Jadi anak itu harus kita kebiasaan bahwa ada peraturan di sekolah, yaitu untuk kebiasaan atau menghargai peraturan yang ada di sekolah kita. Kemudian paksaan. Nah, konsekuensinya adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Di sini hukumannya anak menyakiti diri sendiri, tetapi konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Kemudian konsep diri yang buruk. Nah, di sini konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Kemudian ada contoh hukuman juga, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kan ada ya anak murid kita juga yang seperti itu. Nah, di sini konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Nah, di sini konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian juga diasingkan. Ini untuk sementara atau time out. Jadi lanjut, identitas gagal hukum. Nah, di sini ada contoh, misalnya ada hukuman, kemudian di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian identitasnya, suksesnya disiplin, konsekuensi dan restitusi. Kira-kira di kelas Bapak Ibu ada punya yang pengalaman menghadapi anak peserta didik kita seperti apa? Belum? Silakan belum? Terima kasih untuk Ibu Fatimah. Memang untuk siswa di kelas, kalau kita tidak memberikan contoh yang lebih baik, tidak akan ada perubahan. Untuk sekarang ini, apalagi zamannya kurikulum merdeka, pembelajaran yang besar kepada siswa. Jadi gurunya lah yang harus mencontohkan dan membuang image-image yang jelek. Pertama yaitu tentang disiplin waktu ya. Disiplin waktu itu sangat penting untuk kita semua, kita terapkan setiap hari. Betul tadi kata Bu Yanti, sebelum kita lah yang mencontohkan gimana dalam disiplin waktu, yaitu datang tepat waktu dan pulang pun tepat waktu. Ya. Kemudian bukan siswa yang menjemput kita untuk datang ke kelas, tapi gurulah yang sudah ada di depan kelas. Kemudian untuk semua pembelajaran
pembelajaran kurikulum merdeka ini yaitu berpusat pada siswa. Cara pembelajaran yang baik dan bagus di dalam kelas. Pertama yaitu untuk membiasakan diri tentang disiplin. Karena itu disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan pembiasaan budaya positif di dalam kelas. Mungkin hanya baru tahun ini di kelas saya, kelas 6 yaitu kurikulum merdeka baru mulai. Dan disinilah saya sudah mencontohkan budaya positif yaitu dengan beribadah atau sholat duha setiap hari. Itu suatu budaya positif yang saya terapkan di kelas saya. Alhamdulillah sangat memotivasi anak-anak dalam berakhlakul karimah. Karena adab adalah yang paling tinggi daripada pendidikan. Ya, akhlak adalah, makanya kita terapkanlah akhlak kepada anak dulu, adab sopan santun kepada anak. Setinggi-tingginya ilmu kalau tidak beradab tidak berarti apa-apa. Tapi kalau orang sudah beradab pasti orang yang berilmu. Seperti itu. Tidak ada kejanggalan ya Bu. Kalau di sini bagaimana sih kalau kelas kita memang sekolah kita adalah sekolah umum, tidak hanya non muslim saja, ada juga yang non muslim. Nah pembiasaan yang non muslim itu saya terapkan anak-anak sholat duha, mereka membawa Alkitab, membaca Alkitabnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi itulah budaya positif yang saya sedang terapkan di kelas 6A sekarang ini. Terima kasih Bu Fatimah. Sekali di dalam buku kalimat. Nah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Nah, di sini apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, semua. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Jadi yang pertama tadi hukuman. Ada lagi kasus kedua. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman lagi. Jadi jawaban pertama dan kedua tadi hukuman ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Jadi jawaban 1, 2, 3 ini disimpan dulu. Hukuman. Kemudian yang keempat adalah murid diminta menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, hukuman atau konsekuensi? Apa? Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, di sini konsekuensi ya. Oke, terima kasih. Jadi ada yang jawaban nomor 4 adalah konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis saya tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita simpan dulu jawabannya di sini ya. Kemudian ada di sini juga yang ke-6 adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Di sini jawabannya adalah konsekuensi. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada kasus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJLK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, tadi yang sudah kita jawab bersama-sama, ini adalah jawabannya. Apakah betul? Ya. Kemudian di sini ada menggantikan konsekuensi. Nah, yang terakhir di sini adalah konsekuensi juga. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah respon. Selanjutnya adalah, nah di sini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini di sini adalah 4. Yang pertama adalah kasih sayang dan
kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada juga kebebasan. Jadi di sini untuk bertahan hidup kita ada kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Nah di sini kebutuhan dasar itu apa ya? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia juga, yaitu tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu untuk bertahan hidup kita harus apa? Tentunya harus makan. Kemudian ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, yang jelas ini semua yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Kemudian selain itu juga ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima, dipedulikan itu juga sesuatu yang dibutuhkan oleh kita ya Bapak Ibu yang hormat. Nah kemudian juga ada berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga penguasaan. Nah di sini harga diri juga kita harus punya ya. Jadi bukan rendah diri tapi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, tadi berprestasi, diakui dan didengar juga. Kemudian di sini juga kita harus memiliki juga punya kebebasan, yaitu adalah mandiri, memiliki pilihan, yaitu mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri kita sendiri mau kemana. Nah ini tapi kebebasannya jangan terlalu bebas ya. Yang namanya kebebasan pastinya ada batasan-batasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan kita selain yang kita miliki ada juga yaitu bermain, humor, antusiasme, atau kita juga bisa tertawa. Nah di sini berkaitan dengan hobi juga bisa masuk dalam kesenangan. Lanjut, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini untuk dilengkapi silakan Ibu Yanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Betul ya? Silakan yang kedua siapa? Lanjut. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebebasan. Keempat, tugasan. Betul kan? Betul. Yang kelima, hidup. Ayo apa? Ini penugasan betul ya. Yang kelima, bertahan hidup. Betul salah? Fokus semua Bapak Guru hebat. Materinya tadi sudah saya sampaikan. Di sini memang betul ya. Di sini kita ada 5 kebutuhan. Saya akan lengkapi di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kemudian ada yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Di sini ada kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang untuk berproduksi. Jadi terus kemudian di sini ada kebebasan juga, kebutuhan akan pilihan kemandirian atau secara otonomi. Jadi kebebasan itu kita juga punya independen diri ya. Kemudian yang keempat adalah penguasaan, yaitu adalah kebutuhan pengakuan atau kemampuan dalam hal prestasi atau diakui. Kemudian yang terakhir adalah bertahan hidup. Nah di sini kita kebutuhan fisiologis,
yaitu lapar, haus, dan lain-lain, serta psikologis rasa aman. Pertama adalah penghukum. Begitu nggak Bapak Ibu? Tidak ya? Alhamdulillah di sekolah kita tidak ada yang seperti itu. Ya betul. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah ini juga kita jangan sampai ke anak misalnya sudah salah kita salahkan. Saat ini kita semuanya itu keberpihakan kepada murid atau menghamba kepada murid. Jadi kita itu tidak seperti zaman dulu kita waktu sekolah. Jadi zaman yang sekarang ini adalah pendidikan yang memang benar-benar keberpihakannya kepada anak murid. Nah kemudian sebagai teman bisa juga, karena kita kalau misalnya ada anak kita tegur, kita menegurnya posisinya sebagai teman, bisa juga seperti itu. Kemudian sebagai manajer, nah manajer, jadi kita sesama kayak atasan atau bawahan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir sebagai pemantau. Nah kita juga bisa memposisikan kepada anak murid kita sebagai pemantau. Nah, ini selanjutnya, ini ada penjelasan dari 5 posisi kontrol tadi ya. Nah pertama ini di sini ada motivasi guru berbuat. Nah di sini identitas gagalnya adalah kontrol dari luar, menghindari hukuman. Nah penghukum menunjuk, kemudian menyakiti. Kemudian di sini membuat orang merasa bersalah. Jadi saat ini zamannya adalah tidak seperti ini, karena apalagi sekarang ini sudah masuk ke kurikulum merdeka dan ke profil pelajar Pancasila tidak masuk nilai ya di sini Bapak Ibu guru. Nah kemudian identitas berhasil sukses adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah di sini adalah teman. Teman itu ya ada sikapnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah kalau posisinya sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur. Nah kemudian di sini kalau kita sebagai manajer adalah menghargai diri sendiri, tetapi di sini bawahnya adalah melakukan pertanyaan-pertanyaan. Bahwa kalau misalnya kita ada murid kita yang melakukan sesuatu, kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi tidak ada 5 ya posisi kita sebagai guru terhadap muridnya. Bisa menjadi teman, pemantau, manajer, atau pembuat. Yaitu yang 2 ini kita di sini termasuk identitas yang gagal ya. Kalau yang di sini adalah identitas berhasil, sukses. Kalau sebagai teman, kalau kita sudah berhasil kepada anak murid kita sudah posisinya sebagai teman atau pemantau, artinya kita sudah berhasil. Kemudian identitas berhasil sukses juga ada di sini di dalam diri kita, yaitu sebagai manajer. Nah selanjutnya adalah 9 ciri-ciri restitusi. Nah di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini ciri-ciri dari restitusi. Tugas kita yang pertama nih ada pernyataan contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Guru ya. Misalnya ada sesuatu anak murid kita yang
tidak menyelesaikan tugasnya atau yang menyalahi aturan. Nah, guru ini mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini posisi kita yang tadi 5 posisi kontrol itu sebagai guru kan ada teman, ada sebagai manajer, ada sebagai pemantau, ada sebagai penghukum. Nah, kalau misalnya ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira di sini kita sebagai apa nih guru? Apa sebagai pemantau, manajer, sebagai teman? Oke. Yang pertama jawaban dari Ibu Mili adalah sebagai teman. Yang kedua, contohnya, jika kita seorang guru menyatakan nih ada pernyataan seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di situ kan kita pernah juga ya dalam murid kita, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini kita sebagai pemantau. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian ada ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Jadi menghamba gitu, mengapa ya namanya, merayu kepada anak murid kita dengan kata-kata, ayolah nak, lakukan demi ibu. Nah, seperti itu. Ini apa sebagai apa jadi? Ya, betul. Ya. Jadi sebagai, kalau misalnya ayolah gitu, jadi kita merayu, seolah-olah kita komunikasi dengan siapa? Sebagai teman. Oke, kita simpan ya. Kemudian ada pernyataan lagi di sini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisinya seperti apa nih kalau misalnya sudah menawarkan reward gitu ya? Apakah kamu mau? Manajer, pemantau, teman? Berarti di sini manajer. Oke, kita simpan dulu. Kemudian ada lagi pernyataan di sini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, seperti itu. Sebagai teman juga. Oke, kita simpan juga ya ini jawabannya. Kemudian yang terakhir ada pernyataan, kamu selalu yang paling terakhir. Betul. Jadi posisinya sebagai pemantau. Oke, kita simpan di sini. Dari sekian pernyataan guru kepada muridnya, kita sebagai apa sih di sini? Kita lihat dulu ya Bapak Ibu guru. Jawabannya. Oke. Nah, di sini sebagai yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Berarti di sini ya kita nih. Siapa yang mengatakan? Berarti salah ya kita ya. Kemudian yang kedua tadi sudah ini ada jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi sudah menjas anak murid itu tidak pernah berubah. Pastinya kan kalau anak itu nakal atau bagian bodoh, pastinya dia berproses pasti ke arah yang lebih benar kan. Pasti suatu saat dia menjadi anak yang baik, suatu saat dia jadi anak yang pintar. Jadi kita tidak boleh mengatakan tidak pernah. Kamu tidak pernah benar. Berarti nanti suatu saat dia pasti benar. Jadi di sini adalah berarti posisi guru itu adalah sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga adalah ayolah lakukan demi ibu. Berarti tadi betul udah kita jawabannya adalah sebagai posisinya adalah sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu masuk sebagai pemantau. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer, seolah-olah antara guru dengan muridnya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini juga tidak boleh ya selalu. Jadi selalu itu tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik kita, kepada murid untuk berubah. Pastinya dia suatu saat berubah gitu kan, pasti selesai di awal atau dia nanti paling cepat menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya
Nah, di sini adalah keyakinan kelas. Nah, di sini ada budaya positif juga masuk ke dalam keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Bu Mili pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Silakan Bu Mili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan yaitu keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu memang penting ya dalam kelas itu. Seperti di sini contohnya itu keyakinan kelas itu kita memberikan ke anak atau peraturan kelas ya, sama aja ya. Karena kalau nggak ada peraturan kelas itu kadang-kadang kelas kita menjadi berantakan gitu ya. Tapi kalau kita ada peraturan kelas atau sama aja dengan keyakinan kelas ya. Nah, kita bikin kesepakatan sama anak-anak kita supaya sebelum kita mulai belajar ya. Seperti contohnya juga pertama kita membuat keyakinan kelas, sebenarnya kita membawa tempat makan dan minum, gitu ya. Kemudian kita berbicara harus sopan, ya, mau sama guru ataupun sama teman, ya. Kemudian juga ketika kita mau keluar kelas atau kita mau ke toilet, kita harus izin, ya. Kita harus izin kepada gurunya, gitu ya. Mungkin seperti itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mili. Mungkin ada lagi pendapat yang lain. Pak Indra, silakan Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah sebagai pondasi kita untuk mengajar di kelas kita. Contoh, ketika rumah tidak ada pondasi, itu pasti akan lama-lama pasti akan runtuh. Lama-lama pasti akan jatuh. Lama-lama pasti akan jebol. Lama-lama pasti akan doyong. Nah, kesepakatan dan keyakinan ini adalah pondasi kita sebagai guru mengawali kita dalam pembelajaran. Nah, saya harap ketika membuat keyakinan dan kesepakatan kelas haruslah benar-benar yang positif, jangan sampai yang negatif. Haruslah semuanya berimbas atau bermuatan kepada siswanya, jangan sampai siswanya yang bekerja hanya gurunya aja. Semuanya harus dari siswa untuk siswa, dari siswa untuk siswa. Jadi yang namanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas adalah pondasi kita untuk menjadikan siswa-siswi kita sebagai siswa-siswi yang merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pendapat tentang keyakinan kelas. Mungkin kita sebentar jeda sejenak ya untuk menekankan karena masih ada beberapa materi lagi. Boleh kita ice breaking dulu? Nah, ini kita ice breakingnya adalah banana dance. Kita berdiri boleh semuanya Bapak Ibu. Di depan. Kita lihat videonya ya, gerakannya ya. Ayo Bapak Ibu dulu. Pak Ibu dulu.
Kemudian lanjut ke materi. Nah, di sini kita lanjutkan dari mulai hal terkecil yaitu peraturan kelas, kemudian masuk ke keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang positif, lebih besar lagi, dan menjadi budaya positif. Kemudian adalah di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, di sini alasannya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kemudian di sini mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian di sini ada pernyataan juga mengapa kita memiliki peraturan kelas, harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas, yaitu menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti keserangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada pengertian dari keyakinan kelas, yaitu memiliki peran yang telah kuat dalam memotivasi perilaku positif. Di sini juga karena keyakinan kelas juga didasari pada nilai-nilai universal seperti keselamatan dan kesehatan. Kemudian yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama, ataupun bahasa. Jadi keyakinan ini lebih dari sekedar aturan. Jadi keyakinan ini ada juga prinsip-prinsip memandu tindakan kita secara intrinsik. Kemudian keyakinan kelas juga pembentukan prosesnya adalah seperti pertama bersifat abstrak. Jadi membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup atau terus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Dan ini sudah jelas sekali, ada beberapa, yaitu yang contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti di sini keyakinan kelasnya bahasanya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian ada peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tapi kita membuat keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Yang dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinan kelasnya adalah selamat, menghormati orang lain, keselamatan, menghormati atau orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Jadi di sini keyakinan kelasnya adalah hubungan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Nah, di sini adalah kesehatan atau keselamatan untuk diri kita atau semua orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Di sini adalah untuk keselamatan dan keamanan. Nah, di sini keyakinan kelas atau peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah ya Bapak Ibu Guru? Berarti pernyataannya adalah salah. Oke, kita lihat jawabannya. Betul Bapak Ibu Guru hebat. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah sama hal yang sama ya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, di sini. Kemudian di sini ada keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ya, jawabannya adalah betul. Kemudian
kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut ini, yaitu menggunakan helm saat mengendarai motor. Nah, jawabannya adalah untuk tadi keselamatan. Kemudian membuang sampah adalah menjaga kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ini selalu bersikap positif atau hormat. Atau yang disebut 5S, sapa, salam, salim. Nah, di sini ada dokumentasi pada saat keyakinan kelas dibuat. Ini adalah kesepakatan bersama antara murid dan guru. Kemudian di sini ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusinya. Dan selanjutnya menstabilkan identitas. Nah, ini untuk membuat anak-anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bagaimana anak itu dari mulai salah menjadi positif. Jadi kita lebih banyak mencari solusi atau cara memecahkan masalah, bukan fokus pada masalahnya. Kemudian validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali baik atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau need, yaitu kebutuhan. Apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau survival atau bertahan hidup. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini juga anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama sosial atau yang atau nilai-nilai yang mendasari manusia yang terisikan dengan orang lain. Kemudian di sini ada review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada urutannya, langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama adalah berdiskusi mengenai perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, yaitu kemudian selanjutnya mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, kalimat yang positif. Yang ketiga adalah mengendalikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima adalah berdiskusi mengenai peran seluruh kelas. Dan keenam, meninjau ulang. Nah, di sini ada dokumentasi restitusi yang sudah dilakukan. Kemudian refleksi dari hasil diseminasi budaya positif adalah yang pertama, yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu tersebut. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi ini. Kemudian peran seperti apakah yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini dalam Sampai jam 18. Jadi pertanyaan ini jawabannya adalah ada di Bapak Ibu guru sekalian semuanya. Kita kembalikan lagi. Nah, ini ada dokumentasi positif yang sudah dilakukan oleh sekolah kita. Yang pertama adalah setiap hari Jumat sudah melakukan sholat duha bersama, dan tiap harinya juga di kelas sholat duha. Kemudian yang kedua ada semacam muhadoroh atau pengajian pada saat hari-hari besar. Kita mengadakan kegiatan maulid, Isra Mi'raj, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga di sini ada kita menjaga kebersihan, yaitu saling gotong royong. Kemudian di sini setiap kali mengadakan pada saat Muharram kita mengadakan santunan kepada anak yatim. Kemudian yang total kegiatan ini juga kita mengadakan
kegiatan keagamaan ya, Maulid. Nah, di sini adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah dilakukan oleh kelas. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat.